kebetulan ini suruhan orang memang. Jadi jin ini suruhan orang menempel pada dia gitu. Jadi ketika dia mencintai seorang wanita, dibisiki sama jin itu. Oke. Hei, ngapain kamu suka sama cewek itu? Dia tuh makanya sangat berbahaya sekali belajar ilmu hitam ini. Kemudian beliau minta sama saya, tolong ilmu yang ada di diri saya ini dihilangkan. Ya saya bantu karena kebetulan beliau berniat baik, memang sepertinya tulus untuk membuang ilmu itu. Akhirnya saya bantu untuk membuangnya. Oke. Jadi proses pembuangannya gimana waktu itu? Proses pembuangannya ini kalau saya sih nggak usah ke laut ya, jadi langsung ditarik aja ilmu hitamnya itu. Nah itu kemudian dibuang biasanya kalau saya sih ke laut selatan. Oke Pak. Nah ini mungkin diskusi yang membuat saya sampai sekarang penasaran. Bapak ini kan akademisi. Ya. Akademisi ini kan cenderung dengan dunia yang rasional. Ya. Jadi peradaban akademisi adalah peradaban sains, ya. Peradaban yang rasional, penuh metodologi, penuh yang epistemik, ya. Dia berwujud konkret dan seterusnya. Nah, Bapak di sisi lain juga menekuni persoalan dunia-dunia yang mistis ini, yang magis ini. Jadi maksudnya di sisi lain, apakah Bapak tidak pernah bertanya, ini kok nggak rasional? Tetapi di sisi lain kan Bapak akademisi. Jadi maksud saya, percaya nggak sebenarnya kepada ilmu itu dalam kacamata akademisi Bapak sendiri gitu? Ya, jadi memang saya pribadi memang sebetulnya kalau kita menggunakan logika, akhirnya akan percaya itu, gitu. Karena itu Allah Maha Kuasa, Maha Gaib. Jadi itu hukumnya wajib percaya pada hal yang gaib. Kalau nggak percaya pada hal yang gaib, keimanannya perlu dipertanyakan. Kemudian yang kedua, orang selalu bilang, wah apa itu? Nggak mungkin seperti itu, nggak mungkin. Karena beliau-beliau sendiri itu tidak pernah mengalami itu, gitu. Misalnya contohnya masuk ke dunia lain, atau bertemu dengan makhluk halus, atau dia sendiri tidak punya kemampuan metafisika, akhirnya selalu mendiskreditkan orang-orang yang punya ilmu itu. Bagi Bapak yang pernah mengalami itu, ilmu magis ini rasional? Rasional. Jadi dengan kalau Allah berkehendak, segala sesuatu itu bisa terjadi. Contohnya, ada salah satu pasien saya, itu beliau itu sakit parah. Beliau tidak bisa berdiri, terlentang, tertidur saja, badan terasa berat dan buta lagi. Buta, tidak melihat apa-apa. Cuma mata tidak terpejam, akan tapi beliau tidak bisa melihat gitu. Tapi dengan kehendak Tuhan, dengan 2 kali terapi langsung bisa melihat. Kalau secara sains ini kan hanya pengobatan yang tradisional ya. Ini pengobatan alternatif. Tapi dengan menggunakan kekuatan Tuhan. Kalau saya mungkin tidak percaya, harus ke dokter gitu. Dokter. Ada operasinya. Gitu. Saya sendiri sebetulnya pertama tidak percaya. Loh, ini kok bisa melihat padahal buta total kan? Kok bisa melihat? Padahal cuma diterapi biasa kan? Cuma ditarik kekuatan medis dan non medisnya. Ya maksudnya kekuatan penyakit medis dan non medisnya, dan alhamdulillah bisa melihat. Mungkin kalau di dalam kedokteran itu dianggap glukoma yang sudah sangat parah. Jadi sehingga tidak bisa melihat kedua belah matanya itu. Tetapi justru dengan alternatif ini? Dengan kekuatan ayat-ayat Allah. Itu alhamdulillah itu yang bisa melihat. Awalnya sampean sendiri nggak percaya, jadi percaya karena sudah membuktikan, menekuni sendiri gitu. Iya. Pertama saya nggak percaya, tapi ketika ingat bahwa kalau Allah berkehendak segala sesuatu bisa terjadi, kun fayakun gitu. Dan alhamdulillah bisa terjadi, bisa melihat. Dan sekarang masih hidup beliau itu, masih sampai sekarang punya hidup harmonis dengan suaminya, punya anak. Nah ini kan sebagai praktisi kita pindah dulu dari pembahasan tadi ya, sains dan
pengobatan alternatif ini. Nah, sebagai praktisi, Pak, tentu juga akan bergulat dengan praktisi lain karena kan banyak pasien juga misalnya kena sihir, datang ke sampean, sampean mengobati, sampean kan juga diserang akhirnya sama si pelaku sihir ini misalnya. Nah, artinya maksud saya sudah berapa sering bergulat dan bertarung dengan orang di dunia gaib ya? Jadi tukang sihir atau tukang santet itu bermacam-macam tingkatannya. Ada yang pertama ketika korbannya itu disembuhkan, diobati oleh orang lain, seorang kiai atau praktisi metafisika misalnya. Itu penyihirnya tidak tahu. Tapi kalau yang tingkatan tinggi, ketika diobati, diketahui. Itu tahu, sampai yang mengobati itu wajah yang mengobati itu tahu. Suatu saat saya pernah mengobati seseorang yang sedang sakit ya. Beliau sakitnya parah, komplikasi. Tapi setelah diterapi alhamdulillah sembuh. Dengan kehendak Allah sembuh. Nah, malamnya tukang sihirnya itu datang. Dengan tubuh atau dengan bayangan atau apa dengan ruh? Dia datang dengan sukma. Sukma yang sudah merogo ya. Sukma merogo. Merogo sukmo istilahnya. Jadi sukmanya itu sudah hampir seperti raga. Dan dia menyerang saya yang sedang tidur, mau mencekik. Cuma saya pribadi dibiarin aja. Saya tiduran aja. Tapi sukma saya yang melawan gitu. Tapi alhamdulillah sembuh. Jadi jelas sekali wajahnya siapa. Saya tahu gitu. Dan saya kenal sekali itu orangnya itu. Nah itu, coba saya rahasiakan. Tapi sering begitu? Nah yang seperti itu cuma 1 kali. Itu memang tingkatannya hebat itu, luar biasa. Kalau sampean diganggu jin, ada jin kiriman nyerang sampean, sering juga? Oh ya, ada memang. Kalau misalnya ya, kalau jin itu luar biasa ketika kita bicarakan ya, jin apa tertentu misalnya kita bicarakan. Kayak sekarang ini ya? Nah ya itu akan datang gitu. Sampai melihat itu. Nah sekarang ini kita bicara jin, ini jin ini banyak di sini nih. Datang ini menguping istilahnya. Jadi kecepatannya itu luar biasa jin. Misalnya jinnya ada di mana ya? Jakarta, itu kita bicarakan jinnya itu datang mendengarkan. Kesini. Jadi pernah juga ini ada yang dia jodohnya terkunci. Cowok loh, bukan cuma cewek loh yang terkunci itu ya. Cowok jodohnya terkunci, kena koteka. Cowok kena koteka, jodohnya terkunci. Jadi dia sampai tidak ada orang suka gitu ya. Nah, padahal dia sudah PNS, sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah berada lah gitu ya. Tapi sampai umur 30 tahun ke atas beliau kebetulan belum dapat jodoh gitu. Akhirnya beliau tanya, kenapa gitu ya? Mohon maaf Pak Yai, saya ingin nanya nih, ini kenapa dengan diri saya kok sampai seumur segini saya belum dapat jodoh? Ada apa dengan saya? Saya bilang, oh Anda ini insya Allah jodohnya terkunci. Itu diketahui emang? Iya memang tampak langsung kelihatan, gitu. Iya nampak. Jodohnya terkunci. Yang kedua, Anda ini ditemani hantunya cantik tapi matanya merah gitu. Oh gitu ya Pak Yai? Loh kok tahu Pak Yai ya? Gitu. Iya. Ini berarti yang pasang orang ini ke dia? Kebetulan jin ini ada ya. Suruhan orang atau apa gitu? Kebetulan ini suruhan orang memang. Jadi jin ini suruhan orang menempel pada dia gitu. Jadi ketika dia mencintai seorang wanita, dibisiki sama jin itu. Hei, ngapain kamu suka sama cewek itu? Dia tuh gini-gini, akhlaknya jelek, gini, dia pendengki, ini. Dia punya perilaku jelek. Akhirnya nggak dapat. Akhirnya dia bilang, ketika bilang seperti itu, ya saya akhirnya menjauh dari dia, gitu. Karena saya anggap bukan calon yang tepat. Terus begitu. Dan itu sering terjadi sampai saya umur segini. Dan tidak dapat jodoh. Akhirnya alhamdulillah ketika diperbincangkan ya, ketika bincang-bincang itu, lah jinnya kan nguping. Iya. Ya kebetulan saya duduk di sini, jinnya ada di sana di halaman kan. Sampai melihat itu? Iya. Terus ngapain jin ini kan gitu. Terus saya kemudian
saya saya tangkap dia di jin itu kan, karena mengganggu, saya pindahkan ke tempat lain. Oke. Nah, terus saya kasih terapi khusus agar jodohnya terbuka, kuncian jodohnya dibuka. Kemudian ada ritual tertentu tapi Islami gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah punya istri dan sudah punya 2 anak. Iya. Jadi artinya si laki-laki ini dikunci mungkin gara-gara orang yang tidak suka atau sakit hati ya. Itu bisa saja terjadi. Bisa terjadi. Jadi misal seorang laki-laki menyakiti perempuan kemudian mengkoteka istilahnya. Mengkoteka istilahnya. Ini kalau di Madura itu memang istilahnya kalau ingin mengguna-guna orang itu, kalau menggunakan alat tertentu itu koteka istilahnya. Misalnya menggunakan jarum, kemudian menggunakan benang atau paku, menggunakan benang dan sebagainya. Itu istilahnya koteka, dan itu untuk mencelakai orang lain. Oke. Ada lagi begini Pak juga, malam pertama kayak pengantin gitu. Ya. Dia nggak bisa bersetubuh gitu. Ya. Karena si laki-laki nggak tahu kenapa katanya si laki-laki ini tidak bisa kemudian bersetubuh dengan si perempuan. Katanya juga ada hal-hal mistis dalam proses malam pertama gitu katanya juga ada seperti itu Pak. Jadi itu ada istilahnya koteka impoten. Jadi itu istilahnya koteka impoten. Jadi kalau di koteka biar impoten gitu. Jadi kalau sudah dikasih koteka impoten dan itu kadang ditaruh depan rumah, dipendam atau ditaruh di tempat tertentu atau menggunakan paku gitu ya, ditaruh di sebuah pohon, maka orang itu akan impoten gitu. Jadi memang karena fenomena seperti itu terjadi, orang juga harus akhirnya di Madura ya akhirnya juga akhirnya butuh paranormal, butuh gitu. para praktisi supranatural gitu. Iya. Jadi artinya sampai sekarang karena dokter tidak bisa mengatasi kalau hal seperti ini ya. Jadi kalau impoten karena koteka ini, karena santet ini, medis nggak bisa apa-apa. Oke. Tapi kalau ke praktisi supranatural cuma diterapi 1 kali aja itu burungnya sudah on gitu. Iya. Oke. Siap, Pak Gufron, terima kasih Pak ya sudah datang ke podcast mahasiswa. Jadi intinya kita tidak ingin berbicara kamu harus percaya kepada hal mistis, tidak Pak ya. Tidak. Jadi pemirsa bisa memilih-milih, tapi yang pasti dunia seperti ini, fenomena yang seperti ini terjadi. Jadi sekarang saya bersama dengan Pak Gufron yang sekaligus di akademis juga praktisi. Jadi sosok yang memiliki 2 sisi. Satu adalah harus menjadi orang yang rasional, di sisi lain juga menjadi praktisi yang harus memahami metafisika. Pak Gufron, terima kasih sudah datang ke podcast mahasiswa. Semoga Pak nanti saya datang ke channelnya sampean. Oh gitu ya. Oke deh. Gus Ferdian TV. Gus Ferdian TV. Nama channelnya adalah Gus Ferdian TV. Nanti saya juga akan datang ke channelnya sampean. Siapa tahu nanti ada keperluan apa kita di podcast di sana Pak. Atau kemana-mana gitu Pak. Pak Gufron, terima kasih sudah datang di podcast mahasiswa. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah menonton. Semoga ini bermanfaat Pak ya. Bermanfaat dan juga memberikan wawasan yang lebih.